Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 151. Poseidon, dia sudah terluka parah, dan dia tahu kita sudah tiba di Yanjing. Apakah dia masih akan dengan sengaja melancarkan serangan diam-diam? Mimpi buruk menyingkirkan tombaknya dan menatap Poseidon dengan jijik. Tentu saja. Poseidon memang pelit, tapi lain kali dia datang, dia pasti akan membawa pembantu yang lebih kuat. Ye-Shikai menganalisis mentalitas Poseidon. Sebagai dewa utama, dia tidak akan pernah menyerah setelah mengalami kekalahan. Kematian Boros menyebabkan keributan di dunia bawah asing, dan berita bahwa Poseidon dikalahkan oleh Hades juga menyebar seperti api. Dia tidak akan gagal untuk membalas dendam. Seekor kelabang masih hidup bahkan setelah mati. Nightmare adalah ahli terbaik di pangkalan ini selain Ye-Shikai, jadi dia harus tetap memimpin pangkalan tersebut. Pada malam hari di Yanjing, lampu-lampu menyala. Lampu neon yang berkedip-kedip di kota menandai dimulainya kehidupan malam. Di tengah hiruk-pikuk kota dunia, lampu-lampu membuat malam kota seterang siang hari, tetapi kegelapan sesungguhnya tersembunyi di dalamnya. Di sebuah rumah pribadi, seorang pria sedang duduk di depan tong besi dengan api yang berkobar menyala di dalamnya. Pria itu melemparkan topeng kulit manusia ke dalam api dan menyaksikan topeng itu terbakar menjadi abu dengan tenang. Di tangannya yang lain, dia memegang pisau cukur, bila pisaunya bersinar agak merah di bawah cahaya api. Sepertinya kamu mengalami masa-masa sulit. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan masuk perlahan. Langkahnya berat dan lambat, dan wajahnya tampak agak tua. Badai sedang terjadi, dan anjing pemburu itu tampaknya telah mencium aroma mangsanya. Di bawah cahaya api, wajah pria itu tampak muram. Pria itu tak lain adalah Sibin, si iblis penggorok leher yang tengah dicari-cari di mana-mana oleh Istana Hades. Polisi sudah mulai menyelidiki Anda. Sepertinya Anda tidak bisa lagi tinggal di Yanjing. Jika Zhang Ting hadir, dia pasti akan gembira, karena pria parubaya yang agak tua ini adalah Sun Long, yang sedang dicari polisi. Saya hanya bertanggung jawab untuk membantu Anda melarikan diri. Mengenai apa yang terjadi setelahnya, saya tidak akan bertanggung jawab sama sekali. Sibin berdiri dan mengambil tas ransel dari meja. Sejak kau membantuku melarikan diri dari penjara, kita selalu berada di situasi yang sama. Apakah kau ingin menjauh dan menjaga dirimu sendiri agar tidak ikut campur? Sun Long mengeluarkan sekantung bubuk putih dari tangannya, menempelkannya di dekat hidungnya, dan menarik napas dalam-dalam. Mari kita coba. Kalau begitu, saya doakan semoga beruntung, kata Sun Long. Pengaruh obat-obatan belum hilang dan senyum aneh muncul di wajahnya. Setelah mengatakan itu, Sun Long berjalan keluar ruangan, meninggalkan Sibin sendirian. Tetesan air hujan rintik-rintik jatuh dan mengenai jendela kamar, menimbulkan suara hujan yang berirama. Tiba-tiba lampu di langit-langit padam dan ruangan menjadi gelap. Sibin yang telah menjadi pembunuh selama bertahun-tahun, segera mengambil pisau cukur berdasarkan instingnya dan menatap sekelilingnya dengan waspada. Sebagai seorang kultivator, penglihatannya tidak akan terlalu terpengaruh dalam kegelapan, tetapi dia bertanya-tanya mengapa cahaya tiba-tiba padam. Ledakan. Tiba-tiba kaca jendela pecah dan bayangan hitam terbang masuk dari jendela. Bayangan hitam itu sangat cepat, dan Sibin melihat bahwa di bawah bayangan hitam itu ada sebilah pisau tajam yang bersinar. Sibin buru-buru mengambil pisau cukurnya. Wow, kedua pisau itu bergesekan satu sama lain, dan sebuah percikan api muncul di dalam kegelapan. Sibin segera mengambil langkah mundur untuk menghindari pisau mematikan itu, namun dia tidak menyangka bahwa bayangan hitam itu seperti hantu, dan bilah pisau yang tajam itu dengan lembut menjentikkan, menusuk ke arah Sibin lagi. Detik, tik. Dalam keheningan yang gelap, darah menetes ke lantai, meninggalkan bekas darah yang dalam di leher Sibin. Kamu disebut maniak menggorok leher, tapi kamu dibunuh oleh orang lain dengan menggorok lehermu. Bukankah itu terdengar ironis? Suara serak lelaki itu terdengar, dan lampu langit-langit menyala lagi. Di bawah cahaya, bayangan hitam tadi akhirnya terlihat jelas. Itu adalah seorang pria berjubah hitam, dengan darah menetes dari bilah tajam di tangannya, dan Sibin telah menjadi mayat yang dingin. Hebat, hebat. Para pembunuh di bawah pimpinan Bos Sing memang pantas dengan reputasi mereka. Pada saat ini, pintu ruangan dibuka. Sun Long bertepuk tangan dan berkata dengan puas. Pria itu tidak mengatakan sesuatu yang sopan. Dia perlahan menyeka darah dari bilah pedangnya dan menatap Sibin yang tergeletak di tanah. Ia berkata dengan enteng, kelinci sudah mati dan anjing sudah matang. Aku sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuanku. Aku pergi dulu. Haha, silakan kembali dan beritahu Bos Sing bahwa aku pasti akan menyelesaikan apa yang dia minta.
Lelaki berjubah itu tidak berkata apa-apa, melainkan melompat keluar jendela, tampak sangat meremehkan Sun Long. Setelah lelaki itu pergi, Sun Long duduk di kursi, seolah berbicara pada dirinya sendiri, ya, kelinci itu sudah mati dan anjingnya sudah matang. Si Bin adalah korban pertama dari pertempuran ini. Seseorang, kemarilah. Sun Long berteriak. Tuan Long, apa yang Anda inginkan dari saya? Dua pria besar menanggapi dan berjalan memasuki ruangan. Bersihkan tempat ini dan ingat, jangan biarkan siapapun menemukan petunjuk apapun. Setelah mengatakan itu, Sun Long pergi. Ya, Tuan Long. Kedua pria besar itu meletakkan tubuh Si Bin di kursi dan menuangkan bensin ke seluruh ruangan. Keesokan harinya, pemerintah Yanjing merilis pesan bahwa sebuah rumah secara tidak sengaja terbakar dan seorang pria tewas. Ye Shikai, kemarilah dan lihatlah di sini. Zhang Ting dan sekelompok polisi datang ke lokasi kebakaran. Karena seseorang telah meninggal, maka dibutuhkan seorang dokter forensik. Ye Shikai awalnya ingin mencari Zhang Ting, jadi dia juga datang ke sini. Ini orang yang meninggal, kan? Aneh sekali. Zhang Ting menunjuk ke arah tubuh yang hangus, dan Ye Shikai maju untuk memeriksa. Ada apa? Zhang Ting sedikit bingung dengan kata-kata Ye Shikai. Saat itu di sini sedang terjadi kebakaran besar, tetapi almarhumah tampak duduk di kursi dengan tenang. Ia terbakar hingga tewas. Ye Shikai menunjuk mayat itu. Meskipun mayatnya tampak tidak dapat dikenali lagi, bentuk tubuhnya masih dapat dilihat. Mayat itu duduk di kursi, sangat tegak, dan korban tidak panik sama sekali. Tidak, orang ini tidak terbakar sampai mati. Ye Shikai tiba-tiba berkata sambil menunjuk ke leher mayat itu. Ada bekas luka yang dalam di leher. Orang ini tidak terbakar sampai mati, tetapi dibunuh dan kemudian dibakar. Apa? Ada yang meninggal lagi? Wajah Zhang Ting tampak sangat serius. Kasus pelarian dari penjara Sun Long belum terpecahkan, dan kini ada kasus pembunuhan lain yang harus ditangani. Orang ini selalu merasa sedikit aneh. Ye Shikai menyentuh mayat itu dan sepertinya merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaan ini adalah kekuatan internal. Benar saja, meskipun orang itu sudah meninggal, sebagai seorang kultivator, Ye Shikai dapat merasakan keberadaan kekuatan internal. Almarhum sebenarnya adalah seorang petani. Jika seseorang dapat membunuh seorang kultivator, maka pihak lainnya juga harus seorang kultivator. Ye Shikai mengeluarkan botol kecil dari sakunya dan mengambil beberapa sampel darah dari orang yang sudah meninggal. Jika dia berasal dari dunia bawah tanah asing, maka akan ada catatannya di basis data Istana Hades. Dengan botol darah ini, mungkin identitas almarhum dapat diketahui. Ye Shikai tidak akan pernah menyangka bahwa dia menemukan Si Bin secara tidak sengaja, tetapi Si Bin telah terbunuh. Bab 152. Apa? Orang ini Si Bin, kamu yakin? Ye Shikai kembali ke pangkalan dan memberikan darahnya kepada Jeton untuk pengujian. Dia tidak menyangka akan mendapat hasil begini. Benar sekali. Kami melakukan perbandingan genetik dan orang ini tidak diragukan lagi adalah Si Bin. Jeton menyerahkan laporan tes dan sampel darah. Ye Shikai berpikir keras. Seorang pembunuh membantu bos besar melarikan diri dari penjara, dan kemudian dia dibunuh oleh orang lain. Jika Si Bin dan Sun Long berada dalam kelompok yang sama, mengapa Si Bin terbunuh? Apakah ada yang ingin menculik Sun Long, dan Si Bin terbunuh saat melindungi tuannya, dan pihak lain membuatnya tampak seperti kematian karena kecelakaan? Ide ini tidak masuk akal. Tiba-tiba, Ye Shikai menepuk pahanya, seolah teringat sesuatu. Sial, aku benar-benar lupa ini. Ye Shikai menggali informasi Sun Long. Dia dulunya adalah seorang bos besar di Cina Selatan, dan Si Bin adalah seorang pembunuh bayaran asing asli. Tidak ada hubungan di antara keduanya, tetapi mengapa Si Bin datang menyelamatkannya setelah Sun Long ditangkap? Ye Shikai selalu mengabaikan hal ini. Kedua pria itu bahkan tidak saling mengenal sebelumnya. Kemudian Si Bin datang untuk membantu Sun Long melarikan diri dari penjara, dan seseorang pasti telah memerintahkannya untuk melakukannya. Adapun siapa orang yang memerintahkannya, Ye Shikai masih belum tahu, dan pembunuhan Si Bin oleh orang lain pasti ada kaitannya dengan provokator ini. Namun, Ye Shikai sekarang menghadapi masalah besar. Setelah Si Bin meninggal, petunjuk kasus pelarian Sun Long dari penjara akan terputus. Bagaimana seharusnya Sun Long ditemukan? Ye Shikai memerintahkan Jeton untuk terus mencari keberadaan Sun Long, dan kemudian kembali ke tempat Zhang Ting berada. Kemana saja kamu? Zhang Ting bertanya dengan cemas begitu mereka bertemu. Dia belum mengetahui identitas Si Bin,
dia juga tidak tahu bahwa Si Bin lah yang membantu Sun Long melarikan diri dari penjara, dan dia tidak tahu bahwa Si Bin telah meninggal. Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya-tanya kemana Sun Long akan pergi setelah melarikan diri dari penjara. Ye Shikai menatap tubuh Si Bin dan berkata dengan ringan. Dia pasti sudah kabur dari Yanjing. Kalau aku jadi dia, tahu kalau seluruh Yanjing sedang mencarinya, aku pasti akan pergi dari sini dan menunggu sampai badai berlalu sebelum keluar untuk membuat masalah. Kalau aku tidak bisa kabur, aku akan bersembunyi di pegunungan dan hutan untuk menghindari orang-orang. Zhang Ting sedang memeriksa lokasi kebakaran dan tampaknya menjawab pertanyaan ini tanpa sadar. Bersembunyi di pedalaman pegunungan dan hutan, melarikan diri dari Yanjing. Ye Shikai bergumam pada dirinya sendiri, lalu tiba-tiba berteriak, Zhang Ting, kamu benar-benar jenius. Kata-katamu mengingatkanku. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Zhang Ting merasa takut dengan tindakan Ye Shikai yang tiba-tiba dan berkata dengan tidak senang. Polisi kalian sudah mengirim orang untuk mencari di gunung beberapa hari ini, tapi bagaimana kalau Sun Long sama sekali tidak pernah ke sini? Kata Ye Shikai. Apakah kamu mencoba mengatakan? Zhang Ting tampak tercerahkan. Di bawah lampu, suasananya paling gelap. Tempat persembunyian Sun Long ada di kota ini, dan seharusnya di suatu tempat di pusat kota. Ye Shikai sangat yakin bahwa setelah Sun Long melarikan diri dari penjara, polisi segera memblokir perbatasan Yanjing. Melalui pembicaraan dengan Lindong, Ye Shikai mengetahui bahwa bahkan polisi khusus ikut serta dalam operasi blokade dan pencarian, jadi Sun Long pasti masih berada di kota Yanjing. Di mana Sun Long ditangkap oleh polisimu? Ye Shikai bertanya dengan tergesa-gesa. Di sebuah rumah di pusat kota Yanjing, pengamat kami mengamatinya cukup lama sebelum mereka berhasil menangkapnya dalam satu gerakan. Zhang Ting berpikir sejenak dan berkata, kami akan segera ke sana. Ye Shikai memegang lengan Zhang Ting, dan untuk berjaga-jaga, dia juga membawa personel dari 2 kantor polisi bersamanya. Kenapa kamu tidak mengizinkanku menyetir mobil polisi ke sini? Kenapa kamu bersikeras agar kita naik mobilmu bersama-sama? Ye Shikai dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang bergegas menuju rumah yang disebutkan Zhang Ting, tetapi Ye Shikai tidak membiarkan mereka mengendarai mobil polisi, melainkan masuk ke dalam Lexus. Kau bodoh sekali. Mobil polisi melaju dengan sangat berani. Bahkan jika Sun Long ada di sana, dia pasti akan takut padamu. Wajah Ye Shikai gelap. Bagi seekor rubah tua yang licik, gerakan sekecil apapun akan membuatnya waspada. Ngomong-ngomong, itu semua hanya kesimpulanmu. Apakah Sun Long benar-benar akan tinggal di sana? Zhang Ting sedikit khawatir. Lagi pula, di sanalah dia mendapat nasib buruk. Apakah dia akan kembali ke sana lagi? Anda tidak mengerti mentalitas bos seperti Sun Long. Karena risiko meninggalkan Yanjing terlalu besar, mereka pasti akan tinggal di tempat yang tidak terduga. Kata Ye Shikai. Cek, kamu bertingkah seolah-olah kamulah bosnya. Zhang Ting menjulurkan lidahnya dan melirik Ye Shikai. Jika dia tahu bahwa Ye Shikai adalah Dewa Pluto yang bermartabat, dia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan Zhang Ting. Dengarkan baik-baik, naiklah dengan tenang nanti dan jangan terlalu cepat mengekspos dirimu. Zhang Ting berkata kepada 2 polisi di kursi belakang. Ya, Suster Ting. Mereka bertiga mengisi pistol mereka terlebih dahulu. Zhang Ting melirik Ye Shikai dan berkata, kali ini kau tidak ingin menggunakan senjata. Jika Sun Long ada di sini, dia mungkin memiliki pengawal di sekelilingnya. Tidak perlu, kalian bisa menyimpan sendiri senjata mainan ini. Ye Shikai menatapnya dan berkata dengan nada meremehkan. Kamar asli Sun Long berada di lantai 13 gedung ini. Ye Shikai mengendarai Lexus dan perlahan berhenti di bawah gedung. Baiklah, kami berdua akan naik dulu. Kalian berdua, tunggu sampai kami masuk, lalu berpura-pura menjadi tukang listrik dan naik ke atas. Ye Shikai berbalik dan berkata kepada 2 polisi pria itu. Karena wewenang Song Tian, petugas polisi yang menyelidiki kasus ini harus mematuhi perintah Ye Shikai. Baiklah, ayo kita naik dulu. Ye Shikai menghentikan mobil dan berkata kepada Zhang Ting. Saat keluar dari mobil, Ye Shikai langsung memegang lengan Zhang Ting dan keduanya berpelukan mesra. Hei kamu lagi ngapain? Zhang Ting berkata dengan tidak senang. Jangan bicara. Jika Sun Long ada di sini, kita sudah ada di hadapannya. Ye Shikai menekan lengan Zhang Ting, memberi isyarat agar dia tidak bergerak. Bagaimana bisa Zhang Ting dipeluk begitu erat oleh seorang pria? Wajah kecilnya memerah. Mereka berdua berjalan memasuki gedung itu perlahan-lahan. Menurut rencana,
Ye Shikai dan Zhang Ting menaiki tangga, sementara kedua polisi berpura-pura menjadi tukang listrik dan menaiki lift ke lantai 13, lalu membuka pintu untuk mengamati atas nama memeriksa meteran listrik. Ye Shikai menyalakan sebatang rokok dan berjalan perlahan ke atas sambil merokok, jari-jarinya masih meluncur di teleponnya. Hei, apa kamu tidak gugup? Apa kamu santai saja? Zhang Ting sedikit tidak senang. Melihat ekspresi Ye Shikai yang acuh tak acuh, dia tidak terlihat seperti akan menangkap siapapun. Jangan khawatir, Sun Long mungkin tidak ada di sini, kata Ye Shikai. Hei, kau tidak bercanda, kan? Zhang Ting menjadi cemas lagi. Tentu saja aku tidak bercanda. Ayo cepat naik. Mereka hampir sampai. Ye Shikai melihat ke arah lift. Saat itu hampir sampai di lantai 13, dan mereka berdua juga hampir sampai di sana. Hampir pada waktu yang bersamaan, mereka berempat tiba di lantai 13. Dua polisi datang ke kamar dan mengetuk pintu, sementara Ye Shikai dan Zhang Ting berada di kejauhan, mengamati secara diam-diam. Bab 153. Ye Shikai dapat mendengarnya dengan jelas pada jarak hanya beberapa meter. Itu karena kekuatan internalnya. Dia pikir, tidak seorang pun akan membuka pintu. Namun, yang tidak diduga Ye Shikai adalah setelah beberapa saat seseorang datang membuka pintu, dan itu adalah seorang wanita. Halo, apa yang bisa saya bantu? Kata wanita itu dengan takut-takut. Mari kita baca meteran listrik. Apakah nyaman bagi kita untuk masuk? Dua polisi berpakaian preman mengambil daftar dan masuk setelah wanita itu setuju. Namun tidak lama kemudian, kedua polisi itu keluar lagi dan mengedipkan mata pada Ye Shikai dan Zhang Ting di kejauhan. Ini merupakan kesepakatan yang dibuat oleh keempatnya sebelumnya, artinya tidak ada yang aneh di ruangan itu. Tidak ada yang aneh. Bukankah Sun Long ada di sana? Zhang Ting menarik lengan Ye Shikai dan berkata dengan cemas. Sun Long sangat licik. Bahkan jika dia ada di rumah ini, dia tidak akan mudah ditemukan. Ye Shikai tampak serius, lalu tiba-tiba menatap Zhang Ting dengan tatapan penuh nafsu. Sepertinya kita berdua akan mengadakan pertunjukan. Hei, apa yang ingin kamu lakukan? Zhang Ting menatap Ye Shikai dengan waspada. Jangan bicara omong kosong. Apa kau masih ingin menangkap Sun Long? Genggam tanganku dan mari kita berpura-pura menjadi sepasang kekasih. Wajah Ye Shikai penuh dengan garis-garis hitam. Mungkinkah dalam benak wanita ini, dia adalah gambaran seorang gangster? Baiklah, asal kita bisa menangkap Sun Long, aku bersedia berperan sebagai istrimu. Zhang Ting berkata sambil menggertakkan giginya, dan dengan enggan meraih lengan Ye Shikai. Itu membuatku merasa aneh. Mari kita berpura-pura menjadi tetangga baru yang datang berkunjung. Jika wanita itu benar-benar datang ke sini setelah Sun Long ditangkap, dia pasti tidak mengenal lingkungan sekitar, jadi kita bisa berpura-pura menjadi tetangga yang sedang jatuh cinta. Ucap Ye Shikai sambil meluruskan kerah bajunya, menggenggam lengan Zhang Ting, lalu berjalan menuju pintu. Ye Shikai mengetuk pintu dan mengetuk kepala Zhang Ting secara bersamaan. Melihat ekspresi enggan di wajah wanita itu, seolah-olah dia diseret untuk pernikahan hantu, bagaimana jika itu terbongkar? Zhang Ting memaksakan senyum. Pada saat ini, pintu kamar juga dibuka. Permisi, Anda siapa? Orang yang membuka pintu adalah wanita tadi. Oh, permisi, saya baru saja berkunjung. Perkenalkan diri saya. Kami adalah penyewa baru di sini. Nama saya Ye Feng dan ini pacar saya Zhang Yi. Kami tinggal di seberang rumah Anda. Apakah Anda berkenan berkunjung? Ye Shikai tersenyum pada wanita itu dan memegang tangan Zhang Ting dengan penuh kasih sayang. Oh, jadi, karena kita akan bertetangga di masa depan, tolong jaga satu sama lain. Silakan masuk. Wanita itu menunjukkan ekspresi ramah dan mengundang mereka berdua ke dalam ruangan. Begitu mereka masuk, Ye Shikai melihat sekeliling. Ruangannya tidak besar, tetapi dekorasinya sangat bagus dan suasananya hangat. Namun, Ye Shikai dan Zhang Ting tidak berminat untuk menikmatinya, terutama Zhang Ting yang sangat waspada. Tangan kanannya tampak siap mencabut pistol. Ye Shikai buru-buru meraih tangan Zhang Ting, memberi isyarat padanya untuk tidak bertindak gegabah. Silakan duduk. Tunggu sebentar, saya akan membuatkan secangkir teh. Wanita itu mengundang keduanya untuk duduk di sofa, lalu kembali ke dapur dan mulai membuat teh. Jangan bersemangat. Aku merasa ada yang salah dengan wanita ini. Ye Shikai memegang tangan Zhang Ting dan menaruhnya di lututnya. Ye Shikai tampaknya bisa merasakan lengan Zhang Ting masih gemetar. Zhang Ting mengangguk lembut. Entah mengapa,
Dia merasa sangat aman saat laki-laki di depannya memegang tangannya, seolah-olah dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Maaf membuat Anda menunggu. Silakan minum teh. Wanita itu mengeluarkan 3 cangkir teh dari dapur dan menyerahkan 2 cangkir kepada Ye Shikai dan Zhang Ting. Dia tampak sangat ramah tamah. Sama-sama. Aku bahkan tidak tahu nama belakangmu. Ye Shikai berkata sambil tersenyum, menyesap tehnya, dan menguji tehnya untuk melihat apakah ada masalah. Bagi seorang kultivator seperti Ye Shikai, jika ada racun di dalam teh, Ye Shikai dapat menggunakan kekuatan internalnya untuk memaksanya keluar. Setelah memastikan tidak ada yang salah, dia menatap Zhang Ting. Nama belakang saya Qin Miao, dan saya baru saja pindah ke sini. Wanita itu tersenyum. Oh, jadi pacar saya dan saya baru saja lulus kuliah belum lama ini, dan kami akhirnya menemukan rumah di sini untuk ditinggali. Mohon jaga kami di masa mendatang, Nona Qin. Ye Shikai menjelaskan dengan nada yang sangat rendah hati. Tentu saja tidak masalah. Kita harus saling menjaga. Nona Qin, apakah Anda tinggal sendiri? Ye Shikai berpura-pura melihat sekeliling dan bertanya. Tidak, aku tinggal dengan suamiku, tetapi dia sedang bekerja sekarang dan akan segera kembali. Bagaimana kalau kalian berdua makan siang di rumahku? Itu akan menjadi kesempatan yang baik bagi suamiku untuk bertemu denganmu. Qin Miao berkata dengan antusias, seolah-olah tidak ada yang aneh. Zhang Ting merasa sangat aneh. Mengapa Ye Shikai merasa aneh? Namun, setelah menghabiskan beberapa hari bersama, Zhang Ting merasa bahwa Ye Shikai benar-benar memiliki bakat sebagai detektif saat memecahkan kasus, terutama penalarannya yang sangat sempurna. Kalau begitu, kami minta maaf telah mengganggu Anda. Ye Shikai berpura-pura malu. Tidak apa-apa, kalian berdua duduk dulu, aku akan memasak. Qin Miao kembali ke dapur sambil tersenyum. Hei, apakah Sun Long ada di sini? Kurasa tidak ada yang aneh di sini. Zhang Ting merendahkan suaranya dan bertanya diam-diam. Dia merasa sangat aneh ketika melihat Ye Shikai menunjukkan senyum misterius. Tunggu sebentar, makanlah secukupnya, baru kita mulai bekerja. Ye Shikai mengeluarkan ponselnya, menggeseknya, dan menatap Zhang Ting sambil tersenyum. Yang kamu maksud? Zhang Ting hampir melompat, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia menyentuh pistol di pinggangnya. Pada saat itu, pintu tiba-tiba terbuka dan seorang pria masuk. Ketiganya saling berpandangan. Sayang, kamu sudah kembali. Perkenalkan, ini tetangga kita. Ini suamiku, Yu Jing. Qin Miao bergegas keluar dari dapur dan memperkenalkan mereka kepada Ye Shikai dan Zhang Ting. Oh, selamat datang. Apakah makan siang sudah siap? Mari kita makan bersama. Yu Jing berkata sambil tersenyum. Qin Miao mengeluarkan makanan dan mengundang mereka bertiga ke meja untuk makan. Ayo, Tuan Ye, Nona Zhang, saya akan bersulang untuk kalian. Yu Jing mengeluarkan beberapa kaleng bir dari lemari, menuangkannya untuk Ye Shikai, dan menyerahkannya kepada Ye Shikai. Haha, Tuan Yu sangat ramah. Terima kasih banyak. Kita berdua adalah tamu. Aku akan memberimu segelas sebagai balasannya. Ye Shikai mengisi gelas dengan bir. Seperti kata pepatah, setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa hidangan, saatnya untuk mulai makan. Ye Shikai tersenyum dan berkata, Kakak Yu, Kakak Qin, apakah kalian biasanya menonton film? Yu Jing tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, saya dan istri saya biasanya menontonnya saat kami bosan. Lalu apakah kamu pernah menonton film berjudul Mr. and Mrs. Smith? Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Tak satu pun dari kami pernah menonton film ini. Yu Jing tersenyum canggung. Bab 154. Haha, di film ini, tokoh utama pria dan wanita menikah cukup lama sebelum mereka tahu bahwa pasangan mereka berdua adalah agen, dan mereka mempersenjatai rumah mereka seperti depot amunisi, lalu terjadi baku tembak di rumah. Ye Shikai berpura-pura mabuk, oh, maaf, ini spoiler. Tidak apa-apa. Kurasa kakak Ye sedang mabuk. Yu Jing berkata sambil tersenyum, lalu berkata kepada Qin Miao di sampingnya, istriku, pergilah ke dapur dan tuangkan segelas air untuk kakak Ye. Oh, baiklah, silakan tunggu sebentar. Qin Miao berkata sambil berdiri dan berjalan menuju dapur. Kakak Yu, aku sadar bahwa dunia berutang Oscar kepada kalian berdua. Ye Shikai berpura-pura bercanda dan menepuk lembut paha Zhang Ting dengan satu tangan di bawah meja. Oh, apa maksudmu, saudara Ye? Yu Jing menyesap bir dan berkata dengan bercanda. 2 pembunuh,
duduk bersama polisi untuk makan malam, berpura-pura begitu alami, mengobrol dan tertawa. Jika kamu menjadi aktor, aku akan memilihmu di Golden Horse Award. Ekspresi Ye Shikei berangsur-angsur berubah dingin, dan wajahnya yang awalnya agak merah berubah serius, dan pertempuran akan segera terjadi. Kakak Ye, kamu benar-benar mabuk. Yu Jing tersenyum canggung, perlahan mengambil gelas anggur di atas meja dan meminum semuanya. Telingaku bisa mendengar langkah kaki dari jarak 100 meter. Tidak bisakah aku mendengar seseorang mengisi peluru dalam jarak 10 meter? Ye Shikei tiba-tiba berteriak dan menendang meja. Pada saat yang sama, cangkir di tangan Yu Jing terbang ke arah wajah Ye Shikei. Ye Shikei menghindar dengan sedikit memutar kepalanya. Zhang Ting, hati-hati. Ye Shikei berteriak dan meletakkan meja di depan Zhang Ting. Begitu dia meletakkan meja, rentetan peluru pun meluncur ke arahnya. Untungnya, Ye Shikei meletakkan meja terlebih dahulu sebagai penutup, kalau tidak Zhang Ting mungkin akan tertembak kesaringan. Ye Shikei terbang dan bersembunyi di balik sofa. Qin Miao bergegas keluar dapur, melemparkan pistol langsung ke Yu Jing, dan memegang satu lagi di tangannya. Dia tidak tampak seperti istri yang berbudi luhur tadi, dia jelas merupakan seorang iblis wanita yang mematikan. Zhang Ting, jangan tunjukkan kepalamu. Mereka sedang membidikmu. Ye Shikei melihat melalui cermin bahwa dua orang perlahan berjalan menuju Zhang Ting. Tuan Sun, kami akhirnya menemukan Anda, tetapi Anda bahkan tidak keluar untuk menemui kami. Ye Shikei tiba-tiba berteriak. Setelah beberapa detik, pintu ruangan perlahan terbuka, dan tepuk tangan pun terdengar. Seorang pria setengah baya berjalan keluar perlahan sambil membawa tongkat. Kaum muda memang harus ditakuti. Kau sudah melihatnya sejak lama, kan? Sun Long bertepuk tangan dan perlahan berjalan di belakang Qin Miao dan Yu Jing. Haha, kemampuan akting anak buahmu cukup bagus. Kenapa kamu tidak membiarkan mereka beralih karir dan menjadi aktor? Ye Shikei berkata sambil tersenyum, tidak takut sama sekali. Zhang Ting sangat cemas setengah mati. Dia hanya memegang pistol polisi di tangannya. Bukannya dia tidak ingin keluar, tetapi daya tembak pihak lain terlalu besar. Orang-orang biasa seperti Zhang Ting paling banter adalah penembak terlatih. Terburu-buru seperti ini sama saja dengan mencari kematian. Apa yang sedang kamu bicarakan? Zhang Ting berbisik. Zhang Ting selalu merasa bahwa tindakan Ye Shikei tidak dapat diprediksi. Karena dia sudah mengetahuinya sejak lama, mengapa dia tidak langsung membunuh mereka begitu mereka memasuki pintu? Sekarang mereka punya senjata api, dan senjata-senjata itu adalah senjata yang ampuh seperti senapan mesin ringan dan senapan otomatis. Jangan cemas. Ye Shikei berkata kepada Zhang Ting dengan tenang, lalu berkata dengan keras, sebelum aku mati, bolehkah aku bertanya padamu? Teruskan. Sun Long tertawa keras. Untuk seseorang yang bisa diandalkan sepertimu, orang yang membantumu melarikan diri dari penjara seharusnya kau bungkam, tanya Ye Shikei. Tebakanmu cukup akurat. Bahkan jika aku tidak ingin membunuhnya, dia tidak punya alasan untuk hidup. Sun Long berkata dengan ringan. Benar saja, Ye Shikei diam-diam mengira Si Bin dibunuh oleh Sun Long, tapi apa yang dikatakan Sun Long maksudnya? Ye Shikei punya firasat bahwa orang yang membunuh Si Bin adalah orang yang sebelumnya mempercayakan Si Bin untuk membantu Sun Long melarikan diri dari penjara. Kemudian Si Bin benar-benar dirugikan dan dirampok oleh para penjahatnya. Ye Shikei mengangkat tangannya dan berdiri dari belakang sofa. Tindakan ini membuat Zhang Ting takut. Apakah orang gila ini akan bunuh diri? Zhang Ting segera berbalik dan hendak mengeluarkan senjatanya untuk menembak. Ye Shikei menatapnya, menyuruhnya untuk tidak bergerak. Lalu dia mengangkat tangannya di atas kepala dan perlahan-lahan berjalan keluar. Yu Jing dan Qin Miao segera mengarahkan senjatanya ke kepala Ye Shikei. Jangan bersemangat, aku menyerah. Ye Shikei tertawa. Saudara Ye, saya pikir Anda cukup pintar, tetapi saya tidak menyangka Anda akan menyerah seperti ini. Anda tidak berpikir bahwa kami akan membiarkan Anda pergi jika Anda menyerah. Tindakan Ye Shikei yang tak terduga membuat Yu Jing awalnya tak dapat bereaksi, namun kemudian dia tak dapat menahan tawa. Baiklah, aku sarankan kamu dan istrimu untuk menonton lebih banyak film. Apa kamu sudah menonton A Better Tomorrow? Ye Shikei menunjukkan senyum aneh. Apa katamu? Ingat apa yang dikatakan Fage dalam film itu? Aku bersumpah tidak akan pernah membiarkan siapapun mengarahkan pistol ke kepalaku lagi. Ye Shikei berkata dengan suara dingin. Begitu dia selesai berbicara, Ye Shikei menghilang dari tempatnya seperti hantu. Yu Jing dan Qin Miao segera menarik pelatuk dan peluru ditembakkan satu demi satu, namun hanya mengenai bayangan Ye Shikei.
Tangkap wanita itu. Sun Long sedikit terkejut dengan hilangnya Ye Shikai yang tiba-tiba, tetapi dia segera tersadar dan mengalihkan pandangannya ke Zhang Ting di belakang meja. Dia memang seekor rubah tua yang tidak akan ragu menangkap seseorang sebelum dia punya bukti. Zhang Ting bukanlah seorang kultivator, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Yu Jing dan Qin Miao yang bersenjata lengkap. Kalian berdua berhenti. Jika kalian melangkah maju lagi, bos kalian akan mati. Untuk menangkap pencuri, tangkap pemimpinnya. Yu Jing dan Qin Miao berbalik ketika mereka mendengar suara itu. Ye Shikai menodongkan belati ke leher Sun Long. Dalam sekejap, situasinya terbalik. Yu Jing dan Qin Miao tidak berani bertindak gegabah. Sun Long tampak serius dan tidak mengatakan apapun. Zhang Ting juga memanfaatkan celah ini, berdiri, mengarahkan pistol ke Yu Jing, dan mereka berlima terdiam. Mengapa kita tidak menegosiasikan kesepakatan? Sun Long berkata setelah beberapa saat, jika kau membiarkanku pergi, kami akan membiarkanmu dan Nona Zhang pergi. Bagaimana menurutmu? Apakah kau pikir jika aku bisa menyelinap di belakangmu dengan diam-diam, aku tidak bisa keluar dari sini tanpa cedera? Ye Shikai mendengus menghina. Bagaimana dengan Nona Zhang? Apakah menurutmu dia bisa selamat, atau Tuan Ye, kamu sama sekali tidak peduli padanya? Sun Long tidak panik. Rubah tua ini sebenarnya mengincar Zhang Ting. Inilah yang paling tidak bisa ditoleransi oleh Ye Shikai. Jika ada orang yang berani mengambil keuntungan dari orang di sekitarnya, dia harus membayar harganya. Ye Shikai telah memutuskan bahwa entah Sun Long hidup atau mati hari ini, dia tidak akan bisa pergi. Orang terakhir yang mengancamku sudah ada di sana. Ye Shikai berkata dengan dingin, suaranya bagaikan dinginnya 9 surga, cukup menyeramkan. Bab 155. Jangan khawatirkan aku, kamu harus menangkap Sun Long. Zhang Ting berteriak. Wanita ini, meski ajal sudah di depan mata, tetap mengedepankan misi keadilan. Mungkin orang-orang yang bekerja di bidangnya sudah mengesampingkan hidup dan mati. Tuan Ye, saya rasa Anda harus mempertimbangkan saran saya. Beri dia jalan keluar. Saya berharap dapat bertemu Anda lagi di masa mendatang. Sun Long tidak menunjukkan rasa takut, namun sangat percaya diri. Ye Shikai bingung pada apa dia mengandalkannya. Mungkinkah dia juga seorang kultivator? Tetapi Ye Shikai tidak dapat menemukan jejak seorang kultivator pada dirinya. Jika ada kesempatan, aku sungguh tidak ingin bertemu iblis lagi. Ye Shikai berkata dengan ringan. Pada saat ini, cahaya terang tiba-tiba melintas di luar jendela. Tampaknya ini adalah bala bantuan Sun Long. Ye Shikai mengangkat sudut mulutnya, menghindar ke samping, dan segera membuka jarak beberapa meter. Sesosok tubuh terbang masuk. Ini adalah lantai 13. Ditambah dengan kecepatan yang mengagumkan ini, tidak diragukan lagi ia pasti seorang kultivator. Suatu sosok berdiri di depan Sun Long. Ye Shikai melihat orang itu dengan jelas. Dia mengenakan jubah hitam dan memegang pisau tajam di tangannya. Dia bisa mencium bau aura pembunuh berdarah yang keluar dari tubuhnya dari jarak beberapa meter. Orang ini pasti telah membunuh ratusan orang. Sebagai seorang kultivator, Ye Shikai tahu bahwa aura pembunuh ini hanya ada setelah mengalami perang berdarah. Semakin kuat aura pembunuhnya, semakin banyak orang yang telah dibunuh orang tersebut. Seorang kultivator, tidak heran si Bin dibunuh olehmu. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Pria itu dan Sun Long keduanya gemetar, terkejut bahwa Ye Shikai benar-benar dapat mengucapkan nama si Bin. Mereka mengira Ye Shikai hanyalah seorang kultivator yang disembunyikan oleh polisi, tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak sesederhana itu. Kau sebenarnya kenal si Bin? Sebelum Sun Long sempat mengatakan sesuatu, lelaki berjubah panjang itu berbicara terlebih dahulu, suaranya serak seperti biasanya, kalian bukan polisi, siapa kalian? Lalu siapa kamu? Ye Shikai bertanya, memancarkan aura pembunuh yang lebih kuat, seolah-olah dia telah merangkak keluar dari tumpukan mayat, membuat semua orang merasa tertekan, terutama pria berjubah panjang. Praktisi sangat peka terhadap aura, terutama aura pembunuh. Ye Shikai memanfaatkan kesempatan ini dan melintas di depan Zhang Ting, menghalanginya di belakangnya dengan tubuhnya. Bagi Ye Shikai, hal yang paling tak tertahankan adalah melihat teman-temannya terluka di depannya. Ye Shikai bukanlah seorang polisi, jadi di matanya, keselamatan Zhang Ting jauh lebih penting daripada Sun Long sendiri. Leng Dao. Pria berjubah itu memiliki suara serak yang khas. Hari ini aku harus membawa Sun Long pergi. Kau bukan polisi dan tidak punya kewajiban untuk membantu mereka. Kuharap kau tidak menghentikanku. Si Bin adalah seorang pembunuh dari dunia bawah tanah.
Fakta bahwa Yesike bisa memanggil nama ini berarti dia jelas bukan seorang polisi. Sekalipun aku tidak menghentikanmu, apakah menurutmu kau bisa lolos darinya? Yesike mencibir. Pada saat yang sama, suara sirene terdengar dari bawah. Baru saja, Yesike diam-diam memberitahu Lindong dan Song Tian di meja makan. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, polisi khusus pasti sudah naik ke atas sekarang, dan gedung ini pasti sudah dikepung polisi. Mereka hanyalah semut. Tidak peduli berapa banyak jumlah mereka tidak berguna. Pria bernama Leng Dao mendengus dingin dan berkata kepada Yu Jing dan Qin Miao, kalian berdua lindungi aku. Lalu dia meraih Sun Long dan melompat keluar jendela. Yu Jing dan Qin Miao segera menembaki Yesike dengan senjata mereka. Mereka adalah dua bawahan yang setia. Mereka tahu mereka akan ditinggalkan seperti pion, tetapi mereka tetap patuh tanpa syarat. Yesike tidak akan menunjukkan belas kasihan karena ini. Dia mengambil pistol dari Zhang Ting, menarik senjatanya, membidik, dan menembak, langsung mengenai kepala dua orang. Pada saat ini, tim polisi khusus juga bergegas masuk dan terkejut melihat kekacauan di ruang tamu. Kapten Lin, Paman Song, kalian datang di waktu yang tepat, mari kita selesaikan ini. Dua orang keluar dari kerumunan, mereka adalah Song Tian dan Lindong. Yesike berkata dengan tenang, sambil menyerahkan pistolnya kembali ke Zhang Ting, Sun Long dan seorang pembunuh melarikan diri, dan kedua pria itu dibunuh oleh Zhang Ting. Yesike menceritakan semuanya pada Song Tian dan Lindong. Keduanya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yesike. Lagi pula, dia bukanlah anggota staf biasa, dan dia telah berusaha sekuat tenaga untuk bersikap cukup baik, tetapi mereka juga diam-diam mendesah bahwa sangat disayangkan ikan besar Sun Long lolos. Pada saat ini, Zhang Ting tahu bahwa Lindong dan Song Tian ada di sana, jadi dia menarik Yesike keluar dan berteriak, "Apa kau bodoh? Sudah kubilang jangan pedulikan aku. Apa kau tahu seberapa serius konsekuensinya jika kau membiarkan Sun Long melarikan diri?" Mata Zhang Ting sedikit merah. Wanita ini sebenarnya menangis karena marah. Bukankah dia hanya seorang bandar narkoba? Jika dia kabur, hidupmu sebagai polisi akan hancur. Lagi pula, aku telah menyelamatkan hidupmu. Yesike berkata dengan tidak senang, tetapi mendengar air mata dari mata Zhang Ting menetes ke tanah. Bajingan, memangnya kenapa kalau aku mati? Apa kau tahu betapa kantor polisi dan kepala Song dipermalukan saat Sun Long kabur dari penjara? Zhang Ting mengumpat histeris. "Pak," sebuah tamparan keras terdengar, dan pipi kiri Zhang Ting perlahan memerah. Ini adalah pertama kalinya Yesike memukul seorang wanita. Asal-usul untuk menangkapnya adalah Anda masih hidup. Yesike meraung dengan suara rendah, "Aku berjanji padamu bahwa aku akan membawanya ke pengadilan, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan mati sebelum Sun Long meninggal." Zhang Ting terdiam mendengar teriakan itu. Dia membenamkan kepalanya di dada Yesike dan terus menangis. Butuh waktu lama baginya untuk tenang. "Baiklah, bangunlah jika kau sudah cukup menangis. Aku tahu di mana Sun Long." Yesike menepuk kepala Zhang Ting. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, Zhang Ting tiba-tiba mengangkat kepalanya dan langsung memukul dagu Yesike. "Mengapa wanita ini begitu kuat? Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" Zhang Ting menangis terseduh-seduh, membuat Yesike tersenyum pahit. "Cepat beritahu aku, di mana dia sekarang?" "Haha, seharusnya kau lebih banyak menggunakan otakmu. Bagaimana orang bodoh sepertimu bisa menjadi polisi?" Yesike berkata dengan nada bercanda. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan membuka peta. Sebuah titik merah bergerak jelas di peta. "Hehe, barusan aku memanfaatkan tubuh Sun Long dan memasang alat penangkap lokasi padanya. Bagaimana, pintar, kan? Apa yang kita tunggu? Aku akan segera melapor ke Direktur Song dan membawa orang untuk menangkapnya." Zhang Ting tidak sabar untuk kembali, tetapi ditarik kembali oleh Yesike. "Jangan khawatir, mereka sudah dalam masalah." Yesike tersenyum licik, berbalik dan perlahan pergi. Di sebuah gang di Yanjing, Leng Dao menarik Sun Long dan berlari menuju dermaga. Tiba-tiba, seberkas cahaya pisau terbang lewat, dan Leng Dao dengan gesit menghindarinya dengan berbalik ke samping. Namun, cahaya pisau yang tajam masih meninggalkan bekas luka di tubuh Leng Dao. Cahaya pisau menembus dinding, dan banyak asap dan debu keluar seketika. Ketika asap dan debu menghilang, sebuah tombak tangan ditemukan tertancap di dinding. "Kamu mau lari kemana?" Di hadapan mereka, seorang lelaki berpakaian putih tengah bersandar di dinding, menatap mereka berdua dengan acuh tak acuh. Bersambung.